Halo, uh, beberapa di antara teman-teman bertanya pada saya bagaimana pendapat saya tentang impeachment dari Presiden Trump. Ya, sampai hari ini uh, kita telah mengetahui hasilnya bahwa sekalipun Presiden Trump diimpeach di uh, House of Congress, tapi gagal di Senat. Ya, ternyata yang setuju dari senator untuk supaya Presiden Trump diimpeach ada 57 orang, jadi 7 orang dari Republikan dan 43 orang tidak setuju. Ya, sangat menarik bahwa sebenarnya kalau bisa dikatakan sebenarnya banyak senator sebenarnya berpikir bahwa memang Trump bertanggung jawab dan harus diimpeach. Tetapi karena mereka takut dengan pengikut Trump yang akan bisa menjadi bumerang bagi mereka, mereka terpaksa tidak impeach dia, ya. Beda dengan beberapa senator yang berani untuk impeach Trump. Ada 2 di antara mereka ini adalah rupanya akan retire. Jadi mereka tidak peduli lagi apakah pendukung mereka akan katakan bagaimana, walaupun pendukung mereka adalah memilih Trump. Sehingga mereka berani untuk impeach Presiden Trump. Nah, konsekuensinya apa? Ya, jadi sebenarnya kan aneh juga, Presiden Trump ini kan udah tinggalin sudah bukan presiden lagi, untuk apa dong diimpeach, ya. Jadi sebenarnya ini ada 3 hal, ya. Yang pertama, bahwa dengan diimpeachnya Presiden Trump, beliau tidak akan bisa mencalonkan diri sebagai presiden lagi di 4 tahun mendatang, ya. Kedua juga dengan begitu beliau juga akan kehilangan privilege juga. Kalau dia diimpeach, beliau akan kehilangan beberapa privilege baik dalam segi pengawalan maupun dalam segi dana untuk ex presiden, ya. Yang kedua juga bahwa dengan impeach ini supaya menunjukkan bahwa pisau itu tidak tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Artinya apa? Jadi pengikut Trump ya, yang kemarin mengadakan kekacauan di Capitol Hill, saat ini sekarang menghadapi kurang lebih ada berapa orang, ya? Mereka menghadapi criminal record dan masuk ditahan dan masuk penjara, ya. Sedangkan pimpinannya yang membuat mereka melakukan itu malah tidak dilakukan apa-apa. Jadi itu kan tidak adil. Seperti pisau tajam, hanya tajam ke bawah tapi tidak tajam ke atas, ya. Terus juga ketiga, dengan impeach itu akan ada record, ya, record bahwa sebenarnya untuk menunjukkan pada dunia juga bahwa adalah konsekuensi daripada orang yang tidak menerima hasil pemilu, hasil pemilihan presiden, gitu, ya. Jadi seperti Presiden Trump kan memang seharusnya kalah, ya, tapi dia bersikeras supaya dengan segala cara supaya dia bisa menang. Dengan tidak diimpeachnya beliau, Presiden Trump ini, Amerika akan sangat susah untuk mengadakan agendanya di seluruh dunia, ya. Contohnya ini ke Myanmar, Menteri Luar Negeri saat ini kan, atau menekan Myanmar, rejim Myanmar, mereka akan bilang, lo sendiri gimana? Lo sendiri mau dalam negeri lo sendiri lo nggak bisa tidak becus, tidak karu-karuan, orang yang bersalah tidak dihukum. Kamu mau sekarang menggurui kita, ya. Juga sekarang lagi Presiden Biden lagi agak menekan Presiden Xi Jinping dari Cina
masalah hak asasi, mereka juga bisa bilang, lu jangan menggurui kita deh, lu urusin aja tempat lu, orang yang bersalah aja lu tidak bisa hukum gitu loh. Jadi sebenarnya itu memalukan sekali bagi Amerika. Dengan tidak diimpeachnya Trump ini sebenarnya merupakan tamparan besar untuk kita. Kita malu banget karena kita di Amerika ini suka menggurui orang untuk hak asasi demokrasi yang benar gitu. Ternyata tidak bisa dilakukan, ya, karena tidak terjadi impeachment pada Presiden Trump. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi setelah itu? Wah. Menurut gue ya, gue bukan ahli ini, tapi menurut gue sebagai warga negara Amerika yang biasa-biasa aja, yang ikut melihat news, yang dengar dari teman-teman dan dari beberapa orang, pendapat saya itu begini, bahwa Presiden Trump ini bukannya lolos dari ini ya. Jadi setelah kejadian ini, dia akan mulai akan mulai menerima kriminal, tuntutan kriminal ya. Yang pertama mulai dari state of Arizona ya, yang mengatakan bahwa Trump try to interfere dengan election ya, dengan menelpon ya Secretary of State daripada Arizona ya. Dia akan mulai dituntut. Terus kemudian juga dengan ucapan-ucapannya yang banyak bohongnya, orang ini paling banyak bohong ya. Saya kira juga dengan wanita-wanita yang banyak dilecehkan oleh dia, ini beberapa orang wanita itu maju dan mulai nuntut dia. Juga masalah teksnya, juga masalah bisnisnya, dan kayaknya orang-orang mulai menjauh dari dia. Deutsche Bank yang merupakan bank yang mau memberikan pinjaman pada Trump sekarang malah menjauhkan diri, menarik diri, tidak mau memberikan pinjaman ya. Jadi kayaknya Trump ini saya pikir dalam pendapat saya ya, dalam beberapa bulan mendatang ini beliau akan pasti pusing banget gitu loh dengan macam-macam tuntutan. Sebenarnya kasihan juga sih. Sebenarnya aku juga kasihan, gimana ya, tapi saya rasa orang ini barang siapa menghakimi, maka ukuran yang kamu hakimi itu yang akan diukurkan sama kamu ya. Jadi Trump ini kan suka nuduh orang, suka lock them up. Saya kira ini akan terjadi sama dia juga, bisa terjadi sama dia. Yang menuding orang penipu, semua, dia sendiri yang adalah penipu dan pembohong gitu loh ya. Jadi itulah pendapat saya. Pendapat saya bahwa dengan adanya tuntutan ini, beberapa tuntutan ini beberapa aja yang pas, yang akan terjadi, dia akan sudah rusak kredibilitasnya dan belum tentu. Saya kira dia tidak akan bisa mampu maju lagi untuk sebagai presiden. Itu pendapat saya ya. Pendapat saya bahwa dia belum tentu maju sebagai presiden. Untuk saat ini, saya tampaknya teman-teman kita di diaspora Indonesia juga lebih banyak diam. Mereka tidak tapi ada 1-2 memang tetap mendukung Presiden Trump. Ya, tapi saya kira dengan Biden mulai menunjukkan apa yang dia lakukan, kita bisa melihat perbedaan ya. Kalau Trump itu kan waktu dia ini bisa menggugah semangat pengikutnya ya, wah Amerika first. Kita harus Amerika gini, gue lebih penting daripada lo tidak peduli kamu mati atau apa, yang penting gue yang ini. Itu kira-kira prinsipal. Kalau Biden beda ya, Biden bagaimana supaya semua Amerika bisa divaksin, bagaimana semua Amerika yang lagi susah bisa dibantu. Jadi he is like our grandpa gitu loh ya. Jadi beda antara Biden dengan Trump ya. Saya kira saya dengar banyak dari Republikan keluar dari Partai Republik di sini karena masalah itu ya. Jadi sekarang mereka banyak keluar. Saya tidak tahu apa mereka tetap independen atau masuk di Demokrat ya. Tapi itu yang terjadi.
Dan tampaknya setelah Biden Biden membantu dengan dia punya program-program untuk bantu rakyat, dan juga kalau dia berhasil menurunkan COVID dan mengatasi COVID-19 dengan vaksin ini, berhasil memvaksin seluruh penduduk Amerika, saya kira dia punya kredibilitasnya akan naik, ya, approval ratingnya akan naik, dan orang akan bisa melihat bahwa Trump bukan for everything, ya, bukan he's not everything, ya, bukan segala, ya. Ya, itulah sedikit yang merupakan pendapat saya tentang impeachment, ya. Ya, saat ini kita masih dalam suasana Chinese New Year. Bagi teman-teman yang merayakan Chinese New Year, saya mengucapkan Xing Nian Kuai Le, Gong Xi Fa Cai. Thank you.